kembali lagi di pembelajaran kesayangan kita, Rumah Ilmu. Untuk hari ini, pembelajaran kita ada yang beda loh. Untuk hari ini kita pembelajaran berada di dalam mobil. Karena materi kita hari ini adalah keselamatan di jalan raya. Dan nanti Pak Bobi bersama teman Pak Bobi. Baiklah, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Perlu Pak Bobi ingatkan, selama kalian melaksanakan kegiatan apapun, kalian wajib melakukan protokol kesehatan dan selalu memakai masker dalam melaksanakan kegiatan apapun. Tetapi kalau kalian sedang melakukan aktivitas olahraga, tidak disarankan kalian menggunakan masker. Seperti Pak Bobi saat ini, Pak Bobi berada di dalam mobil tetap menggunakan masker karena sekarang musim pandemi seperti ini, dimanapun kalian berada wajib menggunakan masker meskipun dengan berkendara seperti ini. Untuk minggu lalu kalian sudah belajar mengenai keselamatan di jalan raya menggunakan sepeda dan sepeda motor, karena minggu lalu kalian sudah belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu hari ini Pak Bobi akan menerapkan atau mengulas kupas tentang pelanggaran yang ada di jalan raya dengan suasana berbeda, yaitu dengan berada di dalam mobil seperti ini. Ikuti terus ya keseruan kita pada hari ini. Dan nanti kita akan melihat bersama-sama apa saja sih pelanggaran yang ada di Surabaya dan di titik-titik mana yang sering terjadi kemacetan di kota Surabaya ini, serta penanggulangan kemacetan tersebut seperti apa. Untuk itu tetap ikuti terus ya.
memberikan materi soal keselamatan di jalan raya. Oke anak-anak, ayo siapa yang di sini sering bawa kendaraan bermotor tanpa izin dengan orang tua? Ayo ya, di sini sudah ada bapak polisi. Nanti kita akan tanya-tanya dan sharing bersama. Oke, jadi seperti apa cara berkendara yang baik sehingga kalian di jalan bisa selamat. Padahal kalau bawa motor itu belum tentu boleh loh ya. Jadi kita tanya-tanya dulu ke bapak polisinya. Baik bapak, selamat siang ya. Dan bapak siapa itu? Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Aibtu Ali Mustafa dari Kesatuan Polsek Tambak Sari, Surabaya. Oke, Polsek Tambak Sari. Ayo, kalian yang di Kenjeran ini barangkali sudah pernah bertemu dengan Pak Ali mungkin di jalan. Jadi seperti apa cara berkendara yang baik sehingga kalian di jalan bisa selamat. Padahal kalau bawa motor itu belum tentu boleh loh ya. Jadi kita tanya-tanya dulu ke bapak polisinya. Baik bapak, selamat siang ya. Dan bapak siapa ini? Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Aibtu Ali Mustafa dari Kesatuan Polsek Tambak Sari, Surabaya. Oke, Polsek Tambak Sari. Ayo, kalian yang di Kenjeran ini barangkali sudah pernah bertemu dengan Pak Ali mungkin di jalan. Ya. Kita sekarang lagi ada di posisi perempatan jalan Kenjeran ya Bapak ya? Oh, di Kedong Coy. Baik Bapak, pertanyaan pertama. Anak-anak kan saat ini sedang pandemi ya Pak ya, sedang belajar di rumah, sedang belajar online. Sekarang dapat disaksikan bersama di sini di TV 9, kalian belajar bersama-sama dengan Pak Arya, dengan Pak Ali. Nah, sekarang kalian apa di rumah sering membawa motor? Ayo, ya. Jadi sekarang Pak Arya akan tanya ke Pak Ali, Bapak, apakah boleh sih anak-anak usia SMP atau usia SD untuk membawa kendaraan bermotor? Untuk pengendara sepeda motor, syarat pertama paling tidak harus punya SIM. Sedangkan adik-adik semuanya apabila menaikin kendaraan, kalau masih SMP ke bawah, bahkan SMA kelas 2 ke bawah, pastinya belum memiliki SIM. Itu tidak dianjurkan untuk menaiki kendaraan. Apabila mau bepergian pun itu harus dibonceng. Apabila adik-adik menaiki kendaraan sebelum memiliki surat izin mengemudi, pastinya dilarang dan melanggar undang-undang. Nah, jadi harus ada surat izinnya nih anak-anak. Ayo, sudah tahu kan SIM itu apa artinya? Nah, SIM itu adalah surat izin mengemudi. Untuk persyaratannya usia berapa Bapak biasanya? Persyaratannya harus ada KTP. Dasarnya SIM itu harus ada KTP. Dan KTP minimal berumur 17 tahun. Oke anak-anak ya, jadi syarat utama kalian pengemudi harus punya SIM ya, surat izin mengemudi dan KTP, bukan kartu pelajar ya. Kalian harus ingat-ingat, kartu tanda pelajar itu hanya untuk hari sekolah sebagai bukti kalau kalian itu pelajar. Sedangkan KTP itu adalah tanda kartu penduduk yang menandakan kalian sudah dewasa, dan itu persyaratan untuk membuat SIM ya. Dan selanjutnya pertanyaan untuk Pak Ali, ini berkaitan dengan wali murid atau orang tua. Kebanyakan orang tua sekarang itu mengizinkan anaknya, dan kalian sendiri pun juga kadang berbohong ke orang tua ya kan, nggak boleh loh ya, berbohong ke orang tua itu dosa besar. Nah, ini untuk edukasi wali murid. Banyak wali murid yang senang melihat anaknya, wah anak saya bisa naik motor, bisa nganterin saya ke pasar, bisa disuruh ini itu, padahal itu belum saatnya. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Ali, menurut Pak Ali ini untuk timbal balik orang tua, apakah sangat berpengaruh dalam lingkungan anak-anak dalam berkendara Bapak? Ini Mas ya, bagi para wali murid ya, saya mohon maaf sebelumnya, harus melarang adik-adik kita untuk menaiki kendaraan. Karena apa? Belum cukup umur. Bagaimanapun juga adik-adik kita psikisnya, psikologinya belum bisa untuk mengendalikan bahwa saya ini membahayakan untuk orang lain atau membahayakan diri saya sendiri. Kebanyakan adik-adik kita apabila menaiki kendaraan bermotor
itu seenaknya sendiri, belok tanpa lampu sein, belok kanan belok kiri, kadang sein kanan dia belok kiri, belum bisa menguasai kendaraannya dan belum bisa menguasai keadaan dan situasi keadaan di jalan. Jadi sangat penting sekali bagi orang tua untuk mengawasi anaknya. Apabila nanti kami menemui adik-adik dan menindak adik-adik yang di bawah umur, kami akan pasti memanggil para orang tua atau wali murid untuk bikin pernyataan setelah ditindak, supaya adik-adik tidak dikasih kebebasan lagi untuk menaiki kendaraan. Intinya dari pernyataan tersebut hanya ada efek jera bagi adik-adik dan para wali murid, begitu. Ya, rumahnya seperti itu. Untuk tidak lanjutnya mungkin apakah ada detail mungkin Pak anak-anak? Kami sebagai pelayan pelindung masyarakat, apabila ada adik-adik yang melanggar, kami hanya menindak dengan cara teguran, pembinaan dengan cara orang tua dipanggil supaya tidak diulangi kembali. Terutama bagi orang tua harus benar-benar bisa mengawasi adik-adik kita, menyelamatkan adik-adik kita, karena sangat berbahaya bagi keselamatan adik dan bagi para pemakai jalan lainnya. Betul sekali. Tuh, dengerin kata Pak Ali ya anak-anak. Pengguna jalan raya bukan cuma kalian saja ya. Di sini kita bersama-sama menggunakan jalan raya. Ini semua milik kita bersama, terutama bagi kalian jika orang tua kalian sendiri nih ya bawa kendaraan, ngebut misalkan naik motor, nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman, kalian wajib untuk mengingatkan orang tua kalian ya. Kemudian Pak, untuk pesan dan kesannya untuk anak-anak sendiri seperti apa untuk penutupnya? Kepada adik-adik, tolong himbauan dari para petugas, orang tua terutama yang di rumah, apabila dilarang menaiki kendaraan, adik-adik tolong patuhi saran dari orang tua. Apabila nanti ketemu sama para petugas, adik-adik akan ditindak, repot juga nantinya nyusahkan orang tuanya. Selain berkendara membahayakan adik-adik di jalan, juga sangat membahayakan bagi para pengguna jalan lainnya. Terima kasih Mas. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya anak-anak, dengan Pak Ali dan Pak Arya di sini kita sudah membahas semuanya tentang keselamatan segala di jalan raya. Baik anak-anak, kita sudah dulu materi dari segmen kedua. Pak Arya pamit dulu. Terima kasih banyak Pak Ali atas segala bantuannya dan informasinya untuk anak-anak. Ya. Sampai jumpa di Ya. kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Untuk kali ini Pak Bobi sudah ditemani dengan rekan Pak Bobi. Pak Arya ya? Iya, untuk hari ini kita nanti akan mengeksplor Surabaya. Seperti apa? Kita ikuti bersama-sama. Baik. Oke, tadi saya kan sudah berbincang dengan Pak Polisi ini ya. Nanti kita sharing dulu, kembali lagi ke segmen-segmen sebelumnya. Pak Bobi, gimana tadi jalan-jalannya di area Suramadu? Apa ada dapat pengalaman banyak? Kembali lagi di Rumah Ilmu. Untuk kali ini Pak Bobi sudah ditemani dengan rekan Pak Bobi. Pak Arya ya? Iya, untuk hari ini kita nanti akan mengeksplor Surabaya. Seperti apa? Kita ikuti bersama-sama. Baik. Oke, tadi saya kan sudah berbincang dengan Pak Polisi ini ya. Nanti kita sharing dulu, kembali lagi ke segmen-segmen sebelumnya. Pak Bobi, gimana tadi jalan-jalannya di area Suramadu? Apa ada dapat pengalaman banyak tentang Ya. pelanggaran orang-orang di sana? Tadi waktu di segmen pertama saya
kan sudah perjalanan ke Suramadu. Ya. Jadi perjalanan dari Surabaya ke Suramadu, kita mengeksplor Surabaya, ikonnya Surabaya yaitu Jembatan Suramadu. Wah. Dan di situ waktu perjalanan terdapat beberapa dan mungkin banyak Pak tentang rambu-rambu, dan itu harus ditaati setiap berkendara. Dan waktu perjalanan ke sana ada beberapa pelanggaran yang terlihat. Oh, pelanggarannya seperti apa kira-kira Pak? Contohnya tadi banyak yang melakukan berkendara sepeda motor tanpa menggunakan helm. Oh Ya. ya, ini yang bahaya ya. Itu bahaya dalam berkendara. Yang kedua, ada yang melawan arus. Itu juga banyak tadi Pak. Loh, lawan arusnya berarti langsung lawan arah gitu? Iya, langsung lawan arah. Tidak Jadi, pakai helm juga? Tidak pakai Wah, helm. Itu kan ini sangat bahaya berbahaya berarti. sekali itu. Iya. Jadi seperti itu hal yang kita banyak lihat ya di jalan, dan itu Iya. sebenarnya tidak boleh kalian tiru, terutama kalian generasi muda, anak-anak penerus bangsa. Kalau misalkan kalian di rumah ataupun saat berkendara dengan orang tua kalian pergi walaupun dekat ya Pak Bobi Iya, ya, betul. kita harus memakai alat safety, salah satunya helm, dan harus mematuhi peraturan lalu lintas juga. Iya. Misalkan jalan seperti ini nih, nah ini jalan satu arah, jangan sampai kalian melawan arah, karena ketika kalian melawan arah dan kendaraan ini berpikir, wah ini jalannya satu arah nih ya, Pak Bobi misalkan lagi menyetir seperti ini, tiba-tiba kalian muncul dari depan, wah ini kan bahaya, bisa kecelakaan begitu ya, Pak Membahayakan Bobi? diri sendiri dan orang lain juga Pak ya. Nah, seperti tadi saya kan habis review dengan Bapak polisi Iya, ya, itu Pak. seperti apa Pak? Nah. Review dengan Pak polisi tadi. Dengan Bapak Aibtu Ali tadi dari Ya. Polsek Tambak Sari. Saya tadi sudah mewawancarai beliau mengatakan juga bahwa kalian usia dini itu sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor Pak. Nah, harus diingat itu anak-anak. Dan kalian juga harus memiliki SIM, surat izin mengemudi. Kemudian saat kalian berkendara pun itu hanya diperbolehkan dibonceng aja, tapi bukan dibonceng teman loh ya, dibonceng oleh orang Orang tua tuanya. pastinya. Nah seperti itu. Kemudian kalau berkendara dengan motor kan mungkin kita lebih cenderung ke helm, kemudian kelengkapan Nah. surat-surat seperti STNK, terus SIM, itu harus wajib kalian punya. Sebelum kalian mempunyai SIM, surat izin mengemudi, kalian tidak disarankan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, terutama anak-anak sekarang nih, Iya. ya kan? Kalian di rumah, misalkan hobi otak-atik motor orang tuanya atau apa, nah itu nggak boleh, karena apa? Orang tua kalian memiliki kendaraan itu juga dipakai untuk kerja, bukan untuk ajang otomotif atau modifikasi kalian yang aneh-aneh, ya kan? Iya. Nah itu sering kan Pak Bobi ya? Sering dan Nah. banyak sekali dialami oleh misalkan anak-anak nih. Banyak sekali yang mengalami seperti itu. Nah, padahal pabriknya sendiri sudah membuat rancangan itu demikian rupa, ya kan? Oh. Jadi biar aman, tapi kenapa kok sampai dimodifikasi aneh-aneh ya? Iya itu. Itu pertanyaannya yang membuat tanda kutip, wah ini yang diganti ban cacing lah apa. Nah, itu kan sebenarnya kalau kena lubang kan juga bahaya sekali ya Pak Iya. Bobi ya. Untuk kali ini kita akan mengeksplor kota Surabaya. Kita rencana mau kemana nih Pak? Nah, kita akan ke spot-spot jalan ya kan, yang mungkin kalian pernah lewati. Tadi Pak Bobi sudah dari Suramadu ya kan. Ini nanti kita ke flyover Kupang dan ke tempat yang ikonik, yaitu di mana Pak Bobi? Di underpass HR Muhammad. Nah. Kita akan menuju ke HR Muhammad. Tapi sebelum ke HR Muhammad, kita akan menuju ke flyover di Kupang itu Pak ya, di Pasar Kembang situ. Oke. Ya, ini kita sudah nyampe di flyover Pasar Kembang Pak. Iya. Di, Di daerah Kupang ya. iya, di daerah Kupang, Surabaya ini. Nah, sekarang untuk di kota-kota besar seperti di Surabaya ini kan sering kita jumpai kemacetan ya. Pasti. Nah, Iya. fungsinya flyover ini sebenarnya buat apa sih Pak? Fungsinya flyover ini adalah pemecah kemacetan Pak. Jadi misalkan di bawah ini, di bawah flyover ini banyak sekali kendaraan yang lewat, sehingga terjadi kemacetan. Nah, fungsi dari flyover ini adalah pemecah dari kemacetan yang berada di bawah tersebut ya. Nah, ini kalian juga bisa jumpai di flyover ini banyak sekali rambu-rambu
dan beberapa perintah ya. Contohnya Iya. seperti ini, ada panah belok, ada warna hitam dan kuning. Ini menandakan jalurnya sedikit berbelok ke arah kiri ya. Dan tadi juga terlihat rambu minimum atau Iya. maksimum di Kecepatan. kecepatan minimum atau maksimum. Nah, ini pun juga ada peringatan untuk selalu berhati-hati ya kalau Iya. kalian Ini di amati. depan juga ada rambu persimpangan jalan, Pak, dan tanda Ah. seru artinya apa, Pak Arya? Nah, berhati-hati. Berhati-hati. Nah, ini kalian dapat lihat ada rambu persimpangan, artinya dari 2 jalur menjadi 1 jalur. Nah, seperti itu. Jadi kalian kalau sedang berjalan dengan orang tua itu kalian juga harus tahu, misalkan ada rambu-rambu seperti ini dilarang stop atau S dicoret. Nah, misalkan orang tua kalian telepon nih di jalan, tiba-tiba berhenti, diingatkan ayah atau ibunya, ini ada rambu-rambu dilarang stop, ya kan tuh. Dapat kita lihat bersama, ada rambu dilarang stop di situ. Nah, itu nggak boleh berhenti di situ. Kemudian ada rambu penunjuk jalan dan lain sebagainya. Oke, baik anak-anak, tadi kita sudah di flyover Kupang ya Pak ya. Iya, Kupang. Nah, sekarang kita masuk ke underpass ya, underpass daerah HR Muhammad. Nah. Ini salah satu pemecah kemacetan yang ada di Surabaya, dan di mana ini mengefisienkan kendaraan ya Pak Bobi ya. Iya, betul sekali. Jadi Pak. lalu lintas kendaraan di sini bisa lancar. Sebelum ada underpass ini, wah luar biasa. Luar biasa macetnya di sini, Pak. Hmm. Dengan adanya underpass ini sudah berkurang kemacetan yang ada di sekitar sini, Pak. Nah, ini salah satu kalian harus tahu ya bahwa beberapa rambu lalu lintas, kemudian marka jalan ini semuanya ada fungsinya. Jadi seperti pertemuan minggu lalu ada banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Bu Wika dan Pak siapa? Pak Wahyu. Pak Wahyu. Nah, di situ kalian harus mengetahui rambu-rambu perintah apa saja, rambu-rambu larangan apa saja. Oke, baik. Sekian dulu pembelajaran pada hari ini dengan Pak Bobi dan Pak Arya. Tetap belajar di rumah ilmu. Tetap patuhi protokol kesehatan Oke. dan menggunakan masker waktu berkegiatan apapun, terkecuali ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, kalian tidak diperkenankan menggunakan masker, Pak Arya. Nah, betul. Serta jangan lupa, selama kalian memakai masker, usahakan setiap 5 menit sekali kalian melepasnya untuk menghirup udara segar. Setelah itu ditutup lagi ya anak-anak. Seperti itu. Oke, baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap belajar di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu.